nangis? Apa urusannya Bapak mau nangis? Kalian gusur di kampung mereka. Lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Mereka mau hidup kemana anak-anak seperti ini? Nangis saja Bapak kalau mau nangis. Tidak ada masalah. Anak-anak masih kecil. Ibu Megawati Soekarno Putri, Anda kalau mengkritik Bapak Prabowo Subianto, setidaknya Anda harus mempunyai solusi. Jangan cuma kritik aja, Bu, tanpa solusi. Bisa disebut pengkhianat juga, partai pengkhianat kan nggak bisa juga begitu. Politik ini kan dinamis, gitu. Jadi nggak perlu juga cengeng lah dalam politik. Gitu. Kalau saya melihat nggak perlu cengeng dalam politik, apalagi kalau partai besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik tentang drama tangisan Pak Sekjen ya. Pak Sekjen sekarang ada drama baru teman-teman. Ini drama-drama baru lagi ya. Drama-drama Korea ya. Ternyata anak Abah juga pandai bermain drama. Yang lebih lucunya lagi teman-teman dramanya gitu ya. 11-12 lah dengan kaum 16%, yaitu tentang tangisan ini ya. Ini dua tokoh ini kalau diajak casting untuk main sinetron, saya rasa mereka lolos. Cocok banget soalnya untuk main sinetron gitu, adegan sinetron gitu ya teman-teman, adegan hajab gitu-gitu ya, adegan sedih nangis gitu, udah cocok mereka ini ya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Iya Pak. Coba sini maju Bu. Maju sini Bu. Pengambil kebijakan dia. Ratusan ribu rakyat seperti ini. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Kalian gusur di kampung mereka. Lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Mereka mau hidup kemana anak-anak seperti ini? Nangis saja Bapak kalau mau nangis. Tidak ada masalah. Anak-anak masih kecil. Pingin nangis saya tadi melihat. Tega kalian. Nangis saja Bapak kalau mau nangis. Tidak ada masalah. Tega kalian. Kita hari ini kita berniat menginginkan mendorong mati ini ke laut Jawa di sana. Laut Jawa nih, pantai selatan Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ayo Bang, geser Bu ini Bang. Ayo Bang, kita berdua Bang. Mampu Bang, ayo Bang. 1, 2, 3. Kalau gitu kita pinjam kerisnya Raja Jawa. Siap, kita pinjam keris. Pak Anies Baswedan, saya duluan makan durian di Garut. Dari ini durian Matahari dari kebun Kuyambut. Ah, ini Kang Anies. Mari kita makan durian. Raos pisan. Nah, nanti kalau pelantikan tanggal 20 Oktober 2024 pelantikan presiden kita datang makan durian di sini. Insya Allah. Amin. Amin. Rasanya gimana Puang duriannya? Enak. Anis sekali. Manis sekali. Masya Allah. Baru pertama kali lihat Puang. Yang demonstrasi itu kemarin mengaku-ngaku orang Tengger. Padahal saya lihat dengan jelas itu tidak ada orang-orang kampung Berok. Video-video yang mengatasnamakan desa Tengkorak, saya lihat itu semuanya bukan warga saya Pak. Itu bukan warga Tengkorak. Jadi
menurut saya pembebasan untuk wilayah Tengkurak atas nama pribadi juga saya Haji Tokai sangatlah setuju. Karena kalau memang baik ke depannya, mungkin putra daerah desa Tengkurak pun akan juga lebih baik dari perekonomiannya gitu. Saya tidak benar. Karena apa? Karena saya melihat itu orang Tengkurak mah enggak ada. Tapi kenapa mengaku-ngaku orang Tengkurak? Gitu loh. Karena saya pribadi orang Tengkurak, juga yang punya lahan tidak pernah mengadakan demonstrasi seperti deklarasi seperti itu kan tidak ada. Itu bagi saya. Nah, kalau untuk daerah saya kurang lebih 800 hektar yang kena pembebasan lahan. Nah, karena di Tengkurak itu khususnya luas wilayah itu 1.200. Cuma yang terkena pembebasan cuma 800 hektar, Pak. Semuanya milik warga. Iya, semuanya milik warga dan kebetulan di sini bukan punya mayoritas masyarakat sini, Pak ya. Kebanyakan lahannya itu orang luar, Pak. Kalau orang sini cuma sebagian doang masyarakat kami mempunyai lahan. Karena di sini juga ada salah satu yang bekas perusahaan juga ada, gitu tuh, Pak. Kurang lebih 50 hektaran itu punya perusahaan bekas tambak udang dulu yang sudah tidak produktif. Kalau di sini tidak ada sih, Pak. Tidak ada yang terusir, tidak ada yang tergusur, tidak ada. Semuanya ya baik-baik saja lah. Sementara ini masyarakat tidak ada yang tidak ada yang komplain, Pak. Terkait masalah kemarin juga video-video yang mengatasnamakan desa Tengkurak, saya lihat itu semuanya bukan warga saya, Pak. Itu bukan warga Tengkurak. Kalau saya sih setuju, Pak, karena pada prinsipnya untuk kedepannya itu karena adanya investor, mudah-mudahan kedepan itu khususnya wilayah Serang itu apa ya, Pak, kedepannya itu bisa mengentaskan pengangguran, Pak, karena pengangguran di wilayah Kabupaten Serang khususnya ya di desa Tengkurak yang masih banyak pengangguran, Pak. Siapa ya? Memang jelas buku bapak itu punya si Gibran. Tapi saya pernah baca di YouTube dilempar ke Rosuryo. Kurang ajar nggak? Kan kurang ajar nggak? Kurang ajar banget, kurang ajar. Belegug, Tsunama belegug. Jadi mengapa sandarannya kuat? Satu, dia sudah melanggar undang-undang, bukan memanipulasi, menabrak batas usia. Kedua, dia orang sakit. Sakitnya di atas paranoid, jadi di atas apa ya? Di atas mendekati. Jadi dia punya sakit jiwa. Kemudian dia punya program andalan. Katanya makan. Capek ya. We listen, we don't judge. Nih ya anak-anak Dajjal, lu dengerin ya. Gue tuh sebenarnya bukan benci sama abah lo. Gue hanya benci sama pendukungnya yang belum. Apa sih salahnya Imam Mahdi palsu sampai lu segitunya? Dia menciptakan manusia-manusia dengan pemikiran kolot. Jujur nih, gue sebenarnya males bahas dia. Cuman karena kalian menyembah dia seperti menyembah Tuhan, makanya gue gas aja. Kalian emosi kan melihat Imam Mahdi palsu kalian disenggol. Udah, kalian gak usah bikin partai. Kalian bikin agama perubahan aja, kalian sembah tuh dia. Terus lu anak-anak Dajjal, gak usah playing victim lu ya. Lu datang ke lapak gue nyari masalah, lu maki-maki gua maki balik, lu kenapa gak terima? Mau gua bongkar tuh DM seberapa jahat yang mulut kalian anak-anak abah yang udah gak kayak manusia kalian. Ada yang santri, ada yang pakai cadar, ada yang titik 2 di sini, tapi kelakuan siga setan. Gua melampiaskan itu semua ke Imam Mahdi palsu biar kalian penyembahnya kebakaran. Gua gak dibayar untuk itu semua. Coba lu tanya ke abah lu itu dibayar berapa sama Banteng. Jaka, berangkatlah ke perguruan. Mungkin kalian sudah ditunggu. Kalau begitu, saya pergi dulu, Bu. Jaka, ingat pesan ibu. Tolong yang edit Anda ganteng banget. Jauhilah dan jangan berurusan dengan pihak penguasa. Saya berjanji, Bu. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Megawati Soekarno Putri, Bu Mega bilang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Ya, lo benar. Tapi apa? Kuhitungkan 10.000 toh. Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengan ini tolong deh dihitung lagi, kata Ibu Mega.
Ya, lo tepuk tangan dong ibu-ibu. Bu Mega minta orang tepuk tangan karena dia mengkritik Bapak Prabowo Subianto. Dia bilang, apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabe. Ya, katanya dia tahu ngulek cabe segala ya. Terus kata Bu Mega, ini kemanusiaan tahu. Lo iya, nanti kalau makin melambung ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ya ibu gimana dong cabai sekarang, aduh pusing deh gua. Ya ibu ada yang nanya lagi bawang putihnya naik, aduh pusing lah gua, kata Ibu Mega. Gitu loh. Jadi ya gitu, sorry ya Mas Bowo, saya mesti kritik. Loh orang saya benar kok, saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapatnya apa toh. Baru ibu-ibu bilang lah ya paling tempe dapatnya. Iyalah aku bilang kata Bu Mega, karena saya bisa masak. Keren nggak Presiden Republik Indonesia? 3 profesor bla 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 bla, juga masak boleh. Gila lah kata Ibu Mega. Ibu Megawati Soekarno Putri, Anda kalau mengkritik Bapak Prabowo Subianto, setidaknya Anda harus mempunyai solusi. Jangan cuma kritik aja Bu, tanpa solusi. Ya, percuma. Semua orang boleh mengkritik. Kalau Anda merasa ya 10.000 rupiah yang dikasih oleh pemerintah untuk makanan gratis bagi ya anak-anak sekolah di Indonesia ini itu kurang, harusnya Ibu coba cari solusinya lah. Atau Ibu tambahi pakai uang pribadi Ibu. Kan Ibu kaya raya. Cucu Ibu aja ya yang umurnya 25 tahun harta kekayaannya sudah 38 miliar Bu. Wow. Wow. Apalagi anak Ibu, apalagi Ibu sendiri. Kan nggak salah toh kalau sekali-sekali ya Ibu menyumbangkan uang pribadi Ibu untuk anak-anak di Indonesia ini. Katanya Ibu mencintai rakyat Indonesia, tapi buktinya tak ada. Waktu Ibu jadi presiden, pernah nggak Ibu berpikir untuk memberikan makanan gratis bagi anak-anak sekolah di Indonesia ini? Jadi kalau sekarang Bapak Prabowo buat program makan gratis untuk anak-anak sekolah, ya walaupun dananya cuma 10.000, berarti Bapak Prabowo lebih mencintai rakyat Indonesia daripada Ibu sendiri. Betul banget. Orang kalau mengkritik gampang Bu, ya ngasih solusi yang payah. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan apapun untuk rakyat Indonesia ini, ya sebaiknya kita diam. Itu lebih baik, itu lebih bijaksana. Kalau Ibu keluar-keluar mengkritik tanpa solusi, ya kan nggak ada gunanya. Semua orang boleh mengkritik. Kalau tanpa solusi, zero Bu, tak ada hasilnya. Jadi sekali lagi saya bilang sama Ibu, nggak salah toh. Ibu kan udah kaya raya, ya. Cucu Ibu punya uang banyak, apalagi anak Ibu. Nggak salah toh kalau Ibu sumbangkan, ya kan, ataupun sedekah kepada anak-anak di Indonesia ini, biar mereka bisa menikmati makan gratis, ya yang bergizi. Kalau cuma 10.000, Ibu bantulah, Ibu tambahi jadi 20.000. Itu baru mantap Bu. Tapi kalau cuma kritik aja, tong kosong nyaring bunyinya Bu. Semua orang boleh mengkritik. Ibu ini terlalu bangga ya, mantan presiden. Tapi percuma Bu, Ibu mantan presiden pun kan dulu, waktu Ibu jadi presiden, Ibu nggak ada juga mikirkan anak-anak di Indonesia ini. Apa yang Ibu buat untuk anak-anak di Indonesia ini, untuk makanan bergizi untuk anak-anak di Indonesia ini? Tak ada juga. Jadi saran saya buat Ibu, ya, tak perlu mengkritik program pemerintah kalau seandainya Ibu tidak punya solusi buat rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia, ya. Pemberian makan gratis itu udah membantu, setidaknya membantu orang tua mereka. Mereka tak susah lagi mengeluarkan biaya untuk jajan sekolah anaknya. Harusnya, ya kan, Ibu berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka
Karena program ini, ya, Pak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka yang membuatnya. Berarti Bapak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka lebih mencintai rakyat Indonesia daripada ibu sendiri yang selalu berkoar-koar untuk rakyat. Tak ada hasilnya sama sekali. Kapan ibu memikirkan rakyat Indonesia? Cuman omongan aja. Tak ada tindakan sama sekali. Jadi ini kesempatan ibu. Bagi saya ini kesempatan buat ibu. Kalau ibu rasa 10.000 itu tidak cukup, ibu tambahilah pakai uang pribadi ibu. Ibu kan kaya, ya kan? Harta ibu mungkin 7 turunan nggak habis juga. Betul nggak bu? Iya bu ya. Jadi sekali lagi saya bilang bu, kalau mau mengkritik program pemerintah, setidaknya harus ada solusinya. Bukan cuma kritik bu. Kritik tidak bermanfaat, tidak perlu bu. Ya, yang dibutuhkan di Indonesia ini adalah kritik dan solusinya. Rakyat Indonesia sekarang udah cerdas bu. Mereka tahu mana orang yang memang untuk kepentingan rakyat Indonesia, mana orang yang memang untuk kepentingan pribadi dan partai. Jujur saya sangat salut nih sama Bu Megawati. Beliau ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab, yang hebat, yang top markotop, jos gandos kotos-kotos. Bagaimana tidak, Bu Mega ini kalau sampai Pak Hasto dipanggil nih sama KPK, Bu Mega akan turun gunung, langsung datang untuk KPK. Hebat kan, jarang ada pemimpin kayak gitu. Tapi ya, mohon maaf nih Bu, namanya umur kan ya, nggak ada yang tahu Bu. Tiba-tiba nih Bu, kader-kader ibu ini PDI ini Bu, dipanggil nih sama yang namanya Israel. Saya harap ibu juga datang untuk Israel. Israel, kenapa kau panggil-panggil kader saya ini? Saya kapan? Gitu Bu, maaf Bu. Terima kasih ya Bu ya. Kalau bisa Bu, kalau Israel manggil kader-kader ibu datangi aja tuh Israel ya. Saya sedikit yang ingin saya sampaikan. Ya. Kalau bicara soal pengkhianatannya, Nasdem kemarin menjadi seteru ya, menjadi rivalnya Pak Prabowo. PKB juga begitu. Betul. Kemudian PKS juga begitu. Apakah kemudian Pak Prabowo menyampaikan ke publik bahwa 3 partai ini adalah pengkhianat? Kan gitu. Betul. Mengkhianati kan? Kan Pak, kan ini dua partai ya, Nasdem dengan PKB ini kan orangnya bisa dibilang orang yang bersama-sama dengan Pak Jokowi sebenarnya. Itu kemudian beralih gitu. Nah, sekarang masuk lagi ke kabinet Prabowo. Mungkin konteksnya PDIP merasa ini apakah ini bisa disebut pengkhianat juga, partai pengkhianat? Kan nggak bisa juga begitu. Politik ini kan dinamis gitu. Jadi nggak perlu juga cengeng lah dalam politik gitu. Kalau saya melihat nggak perlu cengeng dalam politik, apalagi kalau partai besar ya, yang memang sudah besar, partai besar, partai yang pemenang, istilahnya bisa saya sebut pemenang, orang mereka memang secara kursi mereka besar, masih besar lah ya, walaupun turunnya banyak tapi masih besar gitu. Ya saya kira nggak perlu khawatir, karena mereka harusnya punya punya kepercayaan diri gitu ya, bahwa mereka akan tetap bisa eksis dan tetap bisa besar. Ya. Jadi salah satu KPI yang mau kita capai itu adalah meminimalisir DFK. Kalau perlu sampai ke titik nol. Apa itu DFK? DFK itu disinformasi, fitnah, kebencian. Nah, karena kita yakin bukan kritik yang merusak bangsa. Yang menghambat kemajuan itu bukan kritik, tapi DFK ini, disinformasi, fitnah, kebencian. Dan orang tiba-tiba bilang, wah kalau begitu kita akan dibungkam. Oh enggak, pemerintah nggak akan membungkam siapa-siapa, karena kebebasan berbicara itu bagian dari hak asasi manusia, bagian dari demokrasi. Tapi kalau fitnah nggak bisa bilang itu bagian dari kebebasan berbicara dong. Kalau mengutarakan kebencian itu nggak bisa ngaku bagian dari kebebasan bicara dong. Disinformasi itu bukan bagian dari kebebasan berbicara. Kita pengen nanti kebebasan berbicara itu kita bisa konsensus. Kebebasan bicara itu
sesuatu yang bertanggung jawab. Kalau DFK ya harus diperangi. Jadi selain kita menyampaikan kabar baik, nanti salah satu KPI dari kantor ini adalah memerangi DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Bagaimana membedakannya? Membedakannya gampang kok. Membedakan DFK dengan kritik itu semudah membedakan makanan Padang dengan salad. Oke. Itu sangat jelas sekali. Sangat jelas bedanya gitu. Nah, tinggal yang susah tuh memilihnya. Iya kan? Mau yang mana nih? Mau yang mana nih? Karena DFK ini kadang-kadang enak nih. Enak, terus kemudian membuat adrenalin kita naik, membuat apa? Ya kalau ada orang yang apa ya unek-uneknya banyak, dia ingin melampiaskan kemarahan, DFK ini enak banget nih, sangat lezat banget. Tapi kalau apa kritik itu belum tentu enak. Iya kayak tadi itu salad itu, tapi kritik itu sehat buat kita. Nah, membedakannya gampang, memilihnya nggak gampang. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Bagaimana? Kolom komentar saya persilahkan sebanyak-banyaknya. Ayo kita berdiskusi, bertukar pikiran di kolom komentar. Bolehlah berikan pandangan kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Ingat pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.